Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya dari Prodi Seni Tari angkatan 2019. Saya dari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta. Jadi di sini saya akan membahas tentang haki. Yang pertama itu apa itu haki? Jadi pengertian haki itu secara kata per kata, maka akan dimulai dari kata pertama, yaitu hak. Apa itu hak? Hak adalah segala hal yang diberikan oleh Tuhan kepada seluruh makhluk ciptaannya. Kemudian selanjutnya ada kekayaan intelektual. Nah, maka kedua kata inilah yang menunjukkan bahwa yang dimaksud hak di dalam haki itu pastilah hak yang dimiliki oleh seorang manusia, karena hanya manusialah yang diberikan oleh Tuhan sebuah kecerdasan, sebuah kemampuan untuk berpikir jernih, terus memiliki logika. Itulah yang disebut dengan intelektual. Terus yang kedua, kenapa sebuah karya itu tidak wajib untuk didaftarkan secara legal? Karena yang bisa mendapatkan haki karya tersebut harus masuk ke dalam kategori dari hak ciptanya. Nah, ada 3 jenis bidang yang bisa memiliki hak cipta, yaitu yang pertama bidang ilmu pengetahuan, terus yang kedua seni, dan yang ketiga sastra. Nah, karya yang sudah memiliki haki mendapatkan sebuah hak eksklusif. Nah, hak eksklusif itu adalah hak untuk mendapat keuntungan materi dari karya tersebut. Nah, sejak karya itu selesai diciptakan oleh si penciptanya, ketika karya tersebut dipublikasikan kepada khalayak ramai, maka hak cipta tersebut sudah tidak perlu lagi didaftarkan oleh si penciptaannya, karena undang-undang secara otomatis sudah melindungi karya tersebut. Nah, terus yang ketiga, selain hak cipta, haki juga terdiri dari hasil ciptaan berupa merek atau brand atau hak paten. Nah, hak paten itu masuk kepada keuntungan yang didapat oleh seorang yang menciptakan sesuatu di bidang teknologi. Terus berikutnya ini adalah fungsi dan tujuan utama dari diciptakannya haki. Jadi antara lain itu sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan atau kelompok atas upaya kerasnya dalam pembuatan karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas haki milik orang lain. Terus juga kompetisi khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual itu karena dengan adanya haki akan mendorong para pencipta untuk berkarya. Nah, dan juga serta bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Terus juga ada lagi yang berikutnya, ini permasalahan antara Warkop DKI dan Warkopi yang bersangkutan dengan haki. Nah, inti dari permasalahan yang melibatkan Warkop DKI itu adalah adanya personel baru yang menggunakan nama Warkopi sebagai nama grupnya. Masalahnya itu menggunakan embel-embel nama Warkop dan juga penyajian kontennya yang dimiripkan dengan
adegan-adegan di film Warkop DKI tertentu. Nah, tentu saja bersinggungan dengan haki yang sudah dimiliki oleh Warkop DKI. Nah, para personel Warkopi ini dan juga manajemennya juga tidak memiliki itikat baik dan tidak sopan karena menggunakan nama sekaligus konten yang identik dengan Warkop tanpa izin. Nah, tentu saja pemilik hak cipta itu memiliki kewenangan dalam memberikan izin atau melarang hasil ciptaannya untuk digunakan orang lain apabila untuk kepentingan komersial. Artinya itu kalau ada orang atau pihak yang menggunakan nama merek atau karya intelektual itu tertentu tanpa seizin pemegang kekayaan intelektual. Nah, tentunya itu ada konsekuensi hukumnya. Nah, hal inilah yang dipersoalkan oleh Indro Warkop DKI terhadap Warkopi. Nah, Indro sebenarnya itu tidak mempermasalahkan wajah dan muka ketiga personel Warkopi yang mirip dengan Warkop DKI. Namun, menggunakan merek dan konten yang identik dengan Warkop DKI secara ilegal itu tentunya merupakan pelanggaran hukum. Jadi sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.